Shalom, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk saat ini. Tuhan izinkan semuanya untuk kita bisa beribadah lewat online. Lewat ibadah online ini, jemaat yang melihat, siapapun yang melihat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan melawan semuanya. Kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online. Kita satukan hati kita untuk kita boleh tundukkan kepala. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau sungguh Bapa yang teramat baik dan sungguh baik dan teramat baik. Tuhan, terima kasih berkat. Engkau berkati ibadah online mulai dari awal, tengah, hingga sampai akhir. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap yang melihat. Engkau menjamah, Engkau melawat. Terima kasih Bapa. Engkau kuduskan hati dan pikiran. Engkau senantiasa selalu menyertai dan kami menyerahkan dalam tangan kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Katakan dengan iman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau. Thank you Jesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan dengan iman, ku aman, kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman percaya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat ini kembali sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan akan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi kita sekalian, di mana kalau kita selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan selalu kuat menghadapi dunia yang semakin lama semakin tidak menentu, semakin lama semakin mencemaskan, bahkan semakin mengecewakan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan pasti menerima pembelaan dari Tuhan. Anak Tuhan pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun juga, jangan kita putus asa. Dalam keadaan apapun, jangan kita kecewa di dalam kita mengiring Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul pengabulan doa. Saya percaya setiap kita pasti berdoa. Setiap kita pasti selalu dari hari ke hari, mulai pagi, siang, sore, bahkan malam juga kita selalu berdoa. Memang doa merupakan nafas kehidupan bagi kita sekalian. Doa merupakan suatu hal komunikasi kita dengan Tuhan. Merupakan suatu hubungan intim kita dengan Tuhan, di mana dengan doa kita selalu berbicara kepada Tuhan. Kita selalu mengungkapkan apa yang menjadi dilema dalam kehidupan kita, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Itu kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga banyak mengajarkan para murid untuk berdoa. Para pengikutnya juga diajarkan untuk berdoa. Kita udah paham ya tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-murid dan juga para pengikutnya. Tuhan juga mengingatkan pada para murid pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada waktu dia kembali pada para murid-murid, dia lihat murid-muridnya sedang tidur. Nah, Yesus pun mengatakan pada mereka, berjaga dan berdoalah agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, Tuhan mengajarkan pada kita sekalian juga untuk berdoa. Nah, di dalam kita berdoa, tentu kita ingin agar doa kita itu dikabulkan. Dalam arti kata kita ingin bahwa pengabulan doa itu Tuhan berikan kepada kita dalam kita berdoa. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kata-kata minta ini berarti kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan itu melalui ucapan kita, melalui perkataan kita. Dan ini kita lakukan salah satunya melalui doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ini kita ingin agar Tuhan mendengar, Tuhan menjawab apa yang menjadi doa kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, pasti selalu ingin dikabulkan doa kita. Memang itu adalah suatu hal yang tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mohon agar Tuhan kabulkan apa yang menjadi doa kita. Itu adalah permintaan kita sebagai anak Tuhan, dan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila doa kita itu tidak dikabulkan, bagaimana reaksi kita?
Terkadang kalau doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita merasa kecewa, kita merasa Tuhan, kenapa Tuhan itu kok tidak menjawab? Apakah Tuhan itu tidak sayang lagi kepada saya sebagai anakmu? Apakah Tuhan tidak lagi memberikan kasihnya kepada umatnya? Nah, kadang-kadang itu yang kita katakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Tuhan mengerti segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu maha tahu, Bapak Saudara. Yang Tuhan inginkan di dalam doa ini agar kita selalu punya hubungan intim dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Memang kalau kita menunggu itu adalah suatu hal yang membosankan, ya. Kadang-kadang kok kita menunggu doa kita itu dikabulkan itu rasanya kok lama gitu ya. Apakah kadang-kadang kita pikir apakah Tuhan itu lupa, atau mungkin doa yang saya sampaikan itu belum didengar oleh Tuhan. Kadang itu yang menjadi pemikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Saya percaya pada saat ini pun Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, pada saat ini pun Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui hamba sebagai hamba Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud yang baik kepada kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan. Nah, ada banyak pengajaran, tapi kita akan belajar sama-sama pada saat ini bagaimana ya caranya supaya doa kita itu dikabulkan. Yang pertama, meminta sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta itu biarlah sesuai kehendak Tuhan. Jadi yang kita minta itu bukan sesuai kehendak kita sebagai manusia atau sesuai dengan kehendak keluarga kita, baik itu mungkin kehendak suami, istri, atau mungkin kehendak anak-anak. Ya, jangan sampai kehendak manusia itu kita utamakan. Tetapi biarlah melalui doa ini kita tetap mengutamakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan itu berkata-kata dan semuanya itu jadi. Dan semua yang jadi ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya apa? Apa yang kita minta Bapak Ibu Saudara, biarlah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak manusia. Bukan kehendak kita. Karena kadang-kadang yang kita minta kalau sesuai kehendak kita ini berarti untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk memuaskan kedagingan kita, untuk memuaskan keinginan, keegoisan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo mari kalau kita berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan paksakan kehendak kita yang jadi. Jangan paksakan Tuhan untuk mengabulkan apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah itu yang Tuhan kabulkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pada waktu dia datang sebagai manusia dan pada waktu dia berdoa, dan setelah dia berdoa di Taman Getsemani itu, besoknya dia ditangkap dan akhirnya singkat cerita dia disalibkan. Tetapi sebelum dia mengalami itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang ke Taman Getsemani, dia berdoa, dan dalam doanya dia katakan, "Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi." Ini Yesus katakan pada waktu dia sebagai manusia. Dia katakan bahwa Tuhan kalau boleh, Bapa kalau boleh,
lalukan cawannya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Ini artinya Yesus mengajar kepada para pengikutnya. Yesus mengajar kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk kita berdoa itu biarlah yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah yang kita doakan itu sesuai kehendak kita. Jangan. Dan memang benar, Yesus pun akhirnya dia setelah berdoa, apa yang didapat oleh Yesus? Dia menerima suatu kekuatan. Alkitab mengatakan malaikat turun dari surga dan memberikan kekuatan pada Yesus. Dan benar luar biasanya Yesus pun akhirnya dia kuat menghadapi suatu hal yang sebagai manusia menakutkan, ya, suatu hal yang mematikan. Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan bahkan sampai mati. Menghadapi hal itu Yesus berdoa dan dia katakan kehendakmu yang jadi. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah kita juga berdoa, kita mohon biarlah kehendakmu yang jadi ya Tuhan, bukan kehendakku. Tuhan, saya ingin ya punya, sebagai contoh saja, mungkin Tuhan saya yang sudah punya sepeda motor, kita ingin sepeda motor yang baru. Tapi Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak saya. Mungkin kita menginginkan suatu hal yang kita perlukan. Tuhan, saya pengen sepatu baru Tuhan. Tapi biarlah bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Ya, kita mungkin belum punya rumah, terus kita berdoa, Tuhan, saya pengen punya rumah Tuhan. Kalau boleh Tuhan, rumahnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dalam arti kata, kalau kita berdoa, kalau biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kalau ini Tuhan kabulkan, kita bisa untuk mengucap syukur, menerima dengan rasa sukacita. Kenapa? Karena kita katakan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kita sebagai manusia, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan. Dan saya percaya kalau yang Tuhan lakukan itu sesuai kehendak Tuhan, pasti membuat kita damai sejahtera, sukacita, ada kedamaian, ada ketenteraman. Yang kedua, bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan? Mencari Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin doanya dikabulkan, marilah kita selalu mencari Tuhan senantiasa. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap cari Tuhan. Memang kita sadari keadaan saat ini, ya pada saat pandemi, masa saat ini, apalagi kita yang masuk pada masa PPKM ini, pada masa minggu ini, mulai minggu pertama di bulan Juli ini, kita tempat ibadah, bukan hanya gereja, tapi semua tempat ibadah itu ditutup sementara. Kita udah tahu kabarnya itu ya, ditutup sementara. Jadi artinya apa? Artinya kita sementara ini tidak bisa datang untuk beribadah. Seperti saat ini, di GPPS Sion ini kita beribadah melalui online. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan kita mengikuti ibadah ini melalui online, berarti kita mencari Tuhan senantiasa. Berarti kita mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Mencari Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Walaupun kita ini untuk sementara tidak bisa ke gereja, tapi kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan pasti berikan kepada kita sekalian. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian yang senantiasa mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk berdoa kita dikabulkan, mari kita mencari Tuhan senantiasa. Selalu mencari Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Pada masa-masa ini, pada minggu pertama, minggu kedua, bahkan minggu ketiga, mungkin kita sementara ibadah ditutup sementara. Ya, tempat lain juga demikian. Sampai tanggal 20 Juli, semua itu khususnya gereja, tempat ibadah, itu ditutup sementara. Kita nggak tahu nanti selanjutnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang pasti, tetaplah mencari Tuhan senantiasa. Selalu mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan kita terganggu dengan keadaan apapun. Terus mencari Tuhan, terus cari Tuhan.
melalui ibadah seperti pada pagi hari, pada saat ini, melalui doa, melalui kita selalu mengucap syukur sama Tuhan lewat perkataan, selalu kita membaca firman Tuhan. Ini berarti kita selalu mencari Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan, mari terus mencari Tuhan. Mengapa? Karena suatu saat nanti kita akan semakin sulit lagi mencari Tuhan. Mengapa? Karena ini memang firman Tuhan. Semakin lama akan semakin sulit kita untuk mencari Tuhan. Selama masih ada kesempatan mencari Tuhan, terus carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dikatakan cari Tuhan selama ia berkenan. Kenapa? Suatu saat nanti kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Suatu saat nanti kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Dalam arti kata kita tidak bisa lagi beribadah seperti saat ini. Mungkin kita tidak bisa lagi berdoa karena kita mulai dibatasi. Kita tidak bisa lagi mencari Tuhan melalui baca firman Tuhan. Karena apa? Karena sudah semakin lama semakin keadaan ini semakin lama semakin menyusahkan, semakin membuat kita ini tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari selama kita masih hidup, selama kita masih ada, terus cari Tuhan senantiasa. Selama Tuhan bisa ditemui, Tuhan tidak jauh Bapak Ibu Saudara, tidak jauh dari kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita selalu mencari Tuhan, maka kita akan mendapat satu namanya kedamaian, ketentraman. Kalau kita selalu mencari Tuhan, ada sejahtera dalam diri kita. Dan kalau kita terus mencari Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Ya, Tuhan mengabulkan itu memang biarlah sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi selama kita terus mencari Tuhan senantiasa, tunggulah waktunya. Pasti ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Saya juga dalam doa, saya menunggu waktunya Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga berdoa sama-sama sedang menunggu waktunya. Tuhan kabulkan doa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, teruslah bersabar, sabarlah menunggu. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Asalkan apa? Terus kita mencari Tuhan senantiasa. Ya, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, terus cari Tuhan. Ya, karena apa? Karena inilah yang membuat doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan? Yang pertama tadi meminta sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan senantiasa. Yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin doa Bapak Ibu Saudara dikabulkan, yuk mari kita senangkan hati Tuhan. Ya, kita senangkan hati Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita selalu membaca firman Tuhan, dengan kita selalu memuliakan nama Tuhan, dengan kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Ini berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun pasti menyenangkan hati kita lewat pengabulan doa. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang pada orang yang takut. Orang yang takut itu dia akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dia selalu akan berharap akan kasih setianya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, marilah kita berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, marilah kita juga salah satunya dengan bersaksi. Karena dengan kesaksian kita ini, orang akan memuliakan Tuhan dan Tuhan pasti senang, Bapak Saudara. Dengan apakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Seperti tadi, dengan tadi saya katakan,
lewat kita bersaksi, lewat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapa di dunia ini aja tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya, asalkan anaknya itu mau menyenangkan hati Bapaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa kita di surga pasti akan menyenangkan hati kita, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, asalkan kita juga mau menyenangkan hati Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari percayalah Tuhan akan kabulkan doa kita kalau kita melakukan 3 hal ini, yaitu meminta sesuai kehendak Tuhan, mencari Tuhan senantiasa, dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah hamba-Mu, berkati kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkatilah GBP Sion, berkati Bu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, pengerja dan jemaat Tuhan di GBP Sion semakin lama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang kita baru dengarkan ini menjadi berkat buat kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Biarlah kita jangan hanya sekedar mendengar. Kita melakukan apa yang tadi firman katakan. Kita lakukan yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba yang luar biasa. Diberkati Tuhan semua yang melihat lewat ibadah online. Diberkati Tuhan yang luar biasa. Kita bersama menikmatinya. Biarlah kita semuanya terberkati. Baik yang mendengar, baik pun yang posisinya ada di mana, melihat semuanya ini diberkati Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini, ibadah online ini. Kita mengakhiri. Mari kita angkat satu pujian, kita mengakhiri. Kami mengucap banyak terima kasih kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Buat semuanya, kami mengucap banyak terima kasih. Kami mewakili dari Gereja GBPS Sion mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Semakin hari Tuhan memberkati, baik di dalam kesehatan, pelayanan dan pekerjaan dan keluarga. Tuhan memberkati. Kami Ajaib
Terima kasih atas berkat-berkat. Engkau telah memberkati ibadah online. Engkau memberkati setiap yang mau. Engkau memberkati setiap mereka yang ada di manapun. Baik dan mereka saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau menjamah. Engkau menyembuhkan yang sedang dalam kesulitan mereka. Tuhan, Engkau memberikan jalan. Engkau memberkati mereka yang dalam kesusahan kesesakan. Tuhan, Engkau memberi penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati keluarga besar mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau memberkati. Saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online, Engkau memberkati. Dimanapun mereka yang ada, kami akan berpisah. Dan kami akan menyelesaikan semua ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan. Mulai hari ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Yesus, kita semua yang mendengar lewat ibadah online, kita katakan bersama, amin. Bapa,